Seri pengajaran 3 wujud firman, Three States of the Word. Sebuah paradigma baru dalam memahami hakikat Injil Kristus. Dari hukum tertulis kepada perjumpaan spiritual dan tatanan roh yang membawa kehidupan. Kitab terakhir oleh Maliaki mengingatkan kita, nanti bicara akhir zaman, engkau akan melihat satu pemisahan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Dan itu masih dikerucutkan mereka yang di dalam 2 Timotius. Dalam surat Paulus dikerucutkan bahwa terjadi orang-orang yang melakukan satu ibadah yang jubahnya itu seperti ibadah. Tapi pada hakikatnya mereka tidak melakukan satu ibadah. Dan tadi dalam doa saya diingatkan satu sharing hamba Tuhan. Dia mendapat satu penglihatan. Bagaimana kuasa maut atau iblis dengan segala pemerintahnya kerajaan maut. Itu sama seperti kerajaan juga. Mereka punya level. Apa itu pemimpin, penguasa, penghulu di udara, dan sebagainya. Nah, itu bagian mereka yang di level rendah. Itu modelnya jelek-jelek. Elek-elek. Tapi semakin tinggi, semakin bagus. Dan mulai pada jenderal-jenderalnya, itu ganteng dan cantik. Anda harus tahu, setan itu bisa jadi perempuan, bisa jadi laki. Itu yang namanya inkubus atau apa. Jadi dia bisa melakukan satu persetubuhan dengan manusia. Kalau dia nemui laki, dia jadi perempuan. Kalau dia nemui perempuan, dia jadi laki. Itu dunia paranormal tahu. Ngeri sekali. Artinya apa? Seperti firman, sudah. Iblis itu mampu menyamar menjadi malaikat terang. Itu bukan kopralnya, sersannya. Itu yang level jenderal. Level yang perwira. Yang level prajurit mereka nggak bisa. Ketok ya jahat ya. Tetapi level yang makin tinggi, dia makin cakep. Dia makin saleh. Dan kita harus tahu, itu yang disebut deception. Dusta. Siapa iblis? Dia pribadi yang tidak pernah hidup dalam kebenaran. Dia lawan dari kebenaran. Yesus itu kebenaran. Tetapi dia adalah pendusta. Dan di balik dusta, dia adalah pembunuh. Dia adalah pencuri. Kita harus tahu, salah satu senjata yang luar biasa adalah di mana ekornya naga itu menyeret sepertiga bintang. Ini penafsiran saya, tapi paling tidak saya punya dasar. Jadi pertandingan iblis dengan orang kudus itu bukan 1-0 atau 10-0. Tapi 2-1. Saudara pastikan, Anda termasuk yang 2/3. Bintang itu siapa? Keturunan Abraham. Jadi nanti ada kejatuhan orang-orang kudus. Dia tidak melawan apinya, dia dijatuhkan oleh apa? Ekornya. This is a deception. Dan ini bukan dusta level rendah, model preman yang kasar. Ini deception, dusta yang tingkat tinggi. Yang hanya bisa tersingkapkan melalui firman.
Sama seperti uang palsu misalnya. Itu meterainya itu kan enggak. Silsilnya kan uang itu enggak kelihatan. Hanya ada alat yang pakai apa itu? Ini biru-biru itu ya. UV atau apa, baru kelihatan. Jadi kasat mata nggak lihat. Orang awam nggak bisa. Anda dan saya nggak bisa menyingkapkan dusta itu tanpa firman. Kita nggak bisa main perasaan. Kita nggak bisa main apa? Cuma berhenti dalam hikmat logika saja. Nah, ketika Yesus berhadapan dengan iblis setelah dia waktu puasa 40 hari, setelah puasa 40 hari, saya mendapat satu pemetaan. 3 pencobaan ini adalah satu pemetaan rohani. Dan ini adalah yang disampaikan iblis. Itu bukan sebuah kejahatan kelas preman. Dan dari sini kita bisa mengintip. 3 poin, 3 hal yang berbeda, tetapi dimulai hal yang sama. Jika engkau anak Allah. Dan ini sama modusnya dengan apa yang dia sampaikan ketika iblis berbicara dengan Hawa. Bukan apa? Engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi yang digoncang adalah kesadaran identitas. Catat baik-baik tanggal 12 kita akan melakukan kembali oleh anugerah Tuhan webinar menemukan jubah yang hilang. Saya mengajak dalam kemurahan Tuhan, kami mohon dukungan Anda. Sebarluaskan. Termasuk para murid yang belum mendaftar. Cepat mendaftar. Sebab semakin banyak itu memberikan semangat buat kami. Begitu kira-kira. Nah, dimulai jika engkau anak Allah. Yesus lapar. Saya manusia. Dan iblis berkata, jadikan batu jadi roti. Buat batu itu jadi roti. Logis, wajar. Ini bicara tentang blessing. Kebutuhan tentang blessing. Nah, di mana dustanya, di mana deceptionnya? Nah, Tuhan menjawab ini. Ini kalau orang fight itu main jurus gitu. Dadak, gitu. Dadak. Guru kita itu seperti itu. Anda harus niru seperti itu. Amin. Thus says the Lord. Ada tertulis. Saya kalau melakukan kelepasan, saya bilang, ada tertulis. Saya kan ikut-ikut guru saya. Jadi jangan ngotot, tausir kamu, tausir. Jangan pakai nama kita sendiri, jangan pakai ngototnya kita sini. Saya sama pengacara dia main perangnya kan, hukumnya ini, ayatnya ini, pasalnya ini. Sebab apa yang jadi undang-undang itu ada meterai kerajaan atau republik negara. Itu punya kekuatan. Beda dengan tulisan kita sendiri. Saya anak-anak ya kudunggu ya, tapi ini pengertian yang sangat. Dan saya lihat sendiri. Bagaimana kuasa Roh Kudus bergerak dalam firman. Kau lihat tuh, ada tertulis. Saya bilang begitu. Saya pernah disertai Pak Jun. Sampai kudunggu ya Pak Jun. Wah, saya lihat Pak Buana marah-marah katanya. Saya gemes juga lihat itu. Lihat, baca, saya bacakan. Saya bilang gitu. Ada tertulis. It is written. Manusia tidak hidup oleh roti saja. Tetapi setiap firman. Nah, langsung main. Di hubungan apa? Perkataanku. Roh dan kehidupan. Jadi ini barang yang tidak ada kehidupan, di sini ada kehidupan. Kata blessing. Nah, yang kedua, bicara tentang kasih karunia. Kamu disayang Tuhan. Jatuh pun ditolong. Tuh.
sayang, disayang. Wah, pokok Tuhan cinta. Oh, Tuhan cinta. Pokoknya ini sama apa-apa. Cinta, Tuhan cinta. Mau begini, kita diterima apa adanya. Lu betul. Tapi di situ, iblis mainnya main firman loh. Tapi dia nggak kasihkan utuh. Dia ambil separuh, dia pisahkan yang lain. Jadi hati-hati main firman yang cuma sepotong. Garam itu NaCl. Na itu bagian dari garam. Cl bagian garam. Tapi kalau Na dipisah sama Cl, nggak pernah ada garam. Betul? Sperma punya kehidupan. Telur punya kehidupan. Tapi kalau sperma sama telur nggak ketemu, nggak pernah jadi janin. Hati-hati. Kasih karunia itu berpasangan dengan kebenaran. Kemuliaan wujud Yesus. Kepenuhan Yesus adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukan kasih karunia saja. We can't separate grace and truth. Makanya perlu kita ngerti spiritual formation. Kita perlu rasa feeling on high, yes. Kita perlu nikmati, kita rasa nikmati, ya. Tapi kita tidak bisa membangun hidup rohani kita hanya sekedar feeling on high. Feeling high apa itu? Kalau bahasa narkobanya fly gitu ya. Nge-fly. Kita harus memahami spiritual formation. Nah, jatuhkan dirimu, nanti Tuhan itu tolong. Mohon semua HP di airplane mode. Oke. Langsung jurusnya Tuhan pedang itu. Jangan mencobai Tuhan. Jangan memanipulasi. Kalau saya jangan memanipulasi kasih. Kan gitu. Bisa ketok enggak? Gitu. Deception-nya itu kan memanipulasi. Ada seorang, saya pernah gemes lihat perilaku anak muda. Ada seorang biasalah di kaum muda cinlok. Seorang pemuda naksir pemudi, seorang gadis. Ya, dia punya mobil walaupun sederhana. Nah, si gadisnya nggak punya mobil. Ayo diajak makan sama-sama, oke. Nah, dia terus beberapa kali pergi bersama ya sama teman yang lain. Si gadisnya suka bilang, kok aku antarkan ke sini, ke tempat kerja lah, ke kuliah kan. Ya, si pemudanya suka, ya dengan senang hati, karena dia naksir kan. Tapi si gadis ini nggak pernah mau diajak jadian sama si pemuda ini. Saya tuh lihat gejalanya, gemes saya panggil itu. Kamu saya kasih tahu, dia itu suka sama kamu, itu adalah haknya dia. Tapi juga hakmu, kamu nggak mau sama dia. Anggap saudara. Tapi jangan minta ditraktir mau, minta diantar kanan kiri, tapi kamu nggak mau jadian sama dia. That's not fair. Jangan rame-rame. Ada anak Tuhan yang begitu. Kalau ibaratnya itu seperti itu. Ditraktir Tuhan Yesus. Mau? Mau. Disembuhkan Tuhan? Mau. Diberkati Tuhan? Mau. Diajak jadian? Nanti dulu. Toh, this is deception. Ini adalah manipulasi. Ini yang mau ditawarkan iblis.
Kalau saya bahasakan, nah kalau saya ini kan rodok, Anda kan harus dapat penerawangan itu. Saya bahasakan ketok. Jangan memanipulasi Tuhan. Mungkin hari itu, zaman itu belum terlalu jahat seperti sekarang. Jadi nggak ada kata manipulasi itu nggak ada. Ya ini cuma berani. Mungkin saja kalau Tuhan Yesus hidup zaman ini, dia pakai jangan memanipulasi. Yang ketiga, deception in worship. Dan iblis tidak bohong di sini. Aku punya ini, kerajaan dunia. Betul-betul dia punya. Dan tak kasih ke kamu. Nah ini yang tak kasihkan kamu, belum tentu. Tapi dia bilang, ya, tak kasih. Kalau engkau nyembah aku. Bisa dikasih, mari kita ditarik. Iblis sendiri nyolong. Gitu. Dia pencuri. Dia punya batas waktu. Engkau hanya harus menyembah Tuhan Allahmu hanya kepada Dia engkau berbakti. Nah, di sini ada kata Allah dan menyembah dan berbakti. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi, ibadah yang benar itu tidak dipisahkan Allah dan Tuhan. Itu jawabannya Tuhan. Mari kita coba bedah satu persatu. This is a high level deception. Memisahkan antara berkat dan tujuan. Blessing without purpose. Karena di mana ada blessing, Tuhan itu bukan Tuhan yang good God, good heart, tapi God of purpose. Everything has a purpose. Everything has a function. Tuhan itu tidak menciptakan mass product. Setiap Anda punya fungsi. Adalah sebuah panggilan setiap kita mengenali posisi kita, jati diri, tapi nggak berhenti di situ, dan bersedia berfungsi dalam posisinya. Seperti tubuh, kaki dengan seluruh tubuh. Kalau coba setiap bagian tubuh ini bisa ngomong dan tidak rohani, ini akan engkel-engkelan. Kaki bilang, kok aku tiap hari kok mikul yang lain sih. Gitu. Betul ya? Tangan juga enggak. Kalau mau cari alasan semua ada juga. Kok apa-apa ngambil mesti aku. Tangan kiri sama tangan kanan, ayo. Kok enak kamu tangan kanan? Permisi. Tangan kiri kok buat cebok. Loh aku kok buat bersihkan yang kotor-kotor gitu, yang bau-bau. Halo? Kalau dia bisa bicara. Jantung. Aku ini sehari ini, kok aku nggak pernah ketok ya? Kok wajah yang kelihatan? Halo? Pendoa syafaat nggak kelihatan, Pak ya. Ketika kita makin rohani, makin paham, kita ini nggak gampang gumun gitu. Sama yang kelihatan, yang wah gitu ya. Karena Tuhan itu tidak mengukur orang itu dari yang kelihatan. Amin. Tapi bukan berarti gini, kita tahu, oh aku nggak mau ketok. Lah kalau ada wajah yang ketok, jangan tutupi.
Amin. Sama juga cewek itu. Biarlah terang itu bercahaya. Lu saya rendah hati. Enggak begitu, bukan begitu. Sekarang udah ganti lagi. Kalau Esther itu nggak cantik, dia nggak pernah dinikahi oleh raja. Ya. Grace without truth. Kasih karunia lepas dari kebenaran. Ini tema ini kayaknya perlu dibinarkan. Dan yang ketiga adalah worship without lordship. Waduh. Oke, satu-satu ya. Nah, kita sudah belajar season 7. Kerajaan surga itu imam dan raja. Di sini kita harus ngerti tatanan. Di sini kita harus ngerti keselarasan. Ini dua-dua tatanan, tapi lebih kata kuncinya keselarasan dan satunya tatanan. Dan kita bagaimana Esther, dia ketemu pertama sama raja, ini bicara penyembahan. Tapi ketemu kedua, ini main pion politik. Betul-betul dia harus berhadapan raja yang duduk di singgasana. Nah, 3 deception itu saya mendapatkan satu link dengan apa yang dalam Ulangan 17. That's amazing. Kalau orang bicara, saya diberkati, ini perjanjian lama aja. Bagaimana ngelola posisi berkat dan kemuliaan. Ini ada tools. Ini bicara raja. Anda dan saya kan raja. Yang pertama, janganlah ia memelihara banyak kuda. Supaya nanti dia mengembalikan bangsa ini ke Mesir, ini maksudnya saya tebeli, untuk mendapatkan banyak kuda. Jadi kuda itu dengan Mesir, itu dihubungkan. Jangan dia membawa, dia mempunyai banyak istri. Jadi beda-beda efeknya. Ini supaya dia ini kembali ke Mesir. Mesir itu apa? Dunia. Supaya jangan banyak istri, sehingga hatimu itu menyimpang. Ini sama Tuhan, lah ini sama dunia. Beda ini. Karakteristiknya beda, penyimpangannya beda. Orang mati kena darah tinggi sama kena diabetes beda. Tapi podo mati nih. Anggap. Tapi modelingnya beda. Yang ketiga, emas jangan kamu kumpulkan terlalu banyak. Loh, ini catat baik-baik ya. Bukan tidak boleh. Jangan punya banyak. Loh ini raja loh, ini perjanjian lama loh. Dari sini bagaimana, ini very clear. Bagaimana orang punya koleksi. Dia hidup, loh ini kan berkat Tuhan. Nggak bisa. Lah, sementara Tuhan buat Salomo punya banyak emas. Tuhan, lah dia raja butuh banyak kuda nggak? Butuh. Yang dimaksud bukan kuda untuk pasukan. Anda harus tahu binatang salah satu paling mahal itu kuda. Saking di Indonesia nggak umum. Itu harganya. Itu puluhan bisa ratus miliar. Kalah yang namanya Mercy S500. Sama kuda yang di Eropa mainannya orang Timur Tengah, orang kaya-kaya Eropa. Amerika aja nggak seberapa. Tapi Eropa, orang-orang yang high society itu mainnya, hobinya
Kalau udah kuda, wah. Saya pernah lihat foto tuh kuda bulunya kayak emas. Itu tuh kuda yang mahal sekali. Sak rumahmu dijual, kita nggak bisa beli kuda itu. Bayangin. Tombok no kabeh gak isa. Nah, kalau emas apa? Lain lagi. Supaya jangan meninggikan diri terhadap saudara. Jadi beda-beda. Ini nggak cukup satu session. Nah, blessing itu provision. Provision itu dari kata provisi, vision. Mendukung vision. It's not the vision. Jadi blessing itu provision for vision. Nanggap sudah. Sebab hidup ini lebih penting dari tubuh, lebih penting dari bagian. Jadi hakikat dan pelengkap. Visi dan provisi. Jadi ketika seringkali blessing yang nggak dirubah, tetapi posisi blessing itu yang digeser. Ini deception. Nah, blessing itu tidak pernah mengandung kehidupan. Anggur diwadahi kirbat, ya tak? Kirbat itu bukan anggur. Kirbat itu untuk menampung anggur. Di dalam blessing yang namanya materi, tidak ada, di situ tidak ada kehidupan. Nah, Tuhan mengatakan, fokus kita berjuanglah untuk makanan yang yang bertahan pada hidup yang kekal. Bagaimana itu mempertemukan? Lah itu yang namanya kelimpahan. Jadi kita terima, lah Salomo kan dikasih kaya. Kayanya dari mana? Dari Tuhan. Lah tapi ada ayat, jangan punya banyak emas. Lah ini loh, kita ini harus menggandengkan. Cerita Pak Petrus yang semalaman nangkep ikan tidak dapat. Ketemu Yesus, tebarkan jalamu dari kosong jadi penuh. Lah seringkali pengkhotbah berhenti di situ. Coba lihat gambar yang seutuhnya. Sampai koyak, sampai di mana? Di tepi. Ikutlah aku, tinggalkan jalanmu. Kalau dipikir logika, hanya logika. Lah gaya apa dikebeki lah ditinggal. Di situ sebetulnya bukan semata kalau gitu. Itu di situ menunjukkan bagaimana posisi blessing itu. Nah, ini makanya ada satu cerita bagaimana orang yang mengumpulkan harta. Jadi kita jangan terjebak, nggak perlu kaya, nggak usah kaya. Bukan itu, kita bukan anti kaya atau tidak kaya, bukan. Karena Tuhan berkata, orang itu, ya, ini, mana ya? Nah, makannya berlimpah, oh enggak saya catat. Jadi, orang itu hidupnya tidak bergantung kepada jumlah harta yang dia miliki. Oke. Ketika dia hanya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, dia nggak pernah jadi kaya. Jadi kaya itu, jadi istilah kalau kita ini menabur, ini istilahnya kekayaan jasmani ini menjadi kekayaan rohani. Tapi kalau disimpan, jadi istilah gini loh, kalau kita makan energinya dipakai,
Itu menjadi satu kekuatan. Kalau nggak ada energi, kita akan kekurangan energi, lemes, sakit juga. Tapi kalau kita makan dikasih energi, tidak keluar, permisi, itulah yang namanya obesitas. Obesitas itu adalah ketidakseimbangan metabolisme antara yang masuk dan yang diurai itu tidak seimbang. Dan itu lama-lama menimbulkan penyakit dan bisa membunuh. Ya kan? Jadi orang mati karena kelaparan. Tapi orang juga bisa mati kebanyakan makan. Dua-dua bikin mati. Lacking of blessing juga mati. Dan itu sengatnya maut salah satu kemis. Kita harus lawan. Tapi cara melihatnya blessing harus sesuai firman. Nah, yang kedua, blessing without mercy. Jadi kalau orang sampai mengalami hidup dalam blessing, dia nggak punya kerelaan untuk giving atau mercy, itu mengerikan. Salah satu Tuhan itu murka sama Sodom bukan hanya karena dosa seksual. Karena mereka hidup dalam berkat loh. Makanan berlimpah-limpah dan kesenangan hidup. Tapi engkau nggak punya compassion. Engkau nggak punya belas kasihan. Apa yang tidak dimiliki ahli Taurat itu bukan moralitas, bukan doktrin, belas kasihan. Itu yang saya terjemahkan rasa dan cinta. Kita sudah belajar dupa, aroma, dan cinta. Halo, masih ingat nggak? Kita harus punya aroma, kita harus punya dupa, kita harus punya cinta. Welcome to the kingdom of God. Termasuk saya itu merinding bawakan ini. Demikian orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, dia nggak pernah jadi kaya. Yang kedua, deception and grace. Nah, lihat. Kasih karunia tanpa buah. Jangan kamu kira. Tuhan Yesus kan, Roh Kudus kan tahu isi hati manusia. Itu kan disingkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Jangan kamu kira, aku ini anak Abraham. Kan orang Israel kan keturunan Abraham. Gitu. Ini kalau kita konversi kan, saya baca. Jangan kamu kira, kamu itu anak Tuhan. Jemaat gereja. Kan gitu. Kan sama. Bukan salah. Apakah Israel bukan anak Abraham? Anak Abraham. Tapi nggak bisa hanya sebagai status secara luar. Ada ayat, sesungguhnya yang keturunan Abraham, Yahudi sejati itu apa? Kembali lagi, sunat yang rohani yang tidak kelihatan. Amin. Jadi semua esensi itu tidak kelihatan. Bukan berarti kita menolak yang kelihatan. Tapi yang kelihatan tanpa yang tidak kelihatan, itu mati. Ini tubuh, butuh enggak? Perlu. Sakit diobati. Jaga kesehatan. Berarti tubuh ini penting enggak? Penting. Jadi banyak orang ignoring tubuh. Yang penting kan hatinya. Oh enggak bisa. Manusia bukan cuma hati doang, tubuh. Ya kan? Tetapi kalau tubuh, waktu orang mati, berarti apa? Rohnya lepas dari tubuh. Itu disebut apa? Itu bukan tubuh. Jenazah. Halo? Dead. Karena tubuh itu nggak pernah eksis. Saya pakai bahasa yang lebih mantap. Tidak pernah didesain untuk terpisah dari jiwa dan roh. Betul nggak? Kalau tubuh dipisahkan dari jiwa dan roh, itu apa? Jenazah.
Bukan tubuh, jenazah. Beda. Bukan berarti tubuh ini salah. Tapi desain ini harus jadi satu. Jadi grace ini diberikan untuk menghasilkan buah. Amin. Kapak sudah pohon yang tidak berbuah ditebang, mati. Tubuh yang terpisah dari roh mati. Kalau sudah mati diapakan? Dikubur. Sebab ketika tuh ini luar biasa. Begitu orang mati, itu sekian menit dia tuh kayak komputer. Langsung tubuhnya itu dia punya komputer yang langsung on. On-nya apa? Destroy. Cok, 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 cok. Semuanya tuh waduh, itu hebat. Saya tuh pernah lihat anjing saya yang mati. Saya gumun lihat, begitu dia mati, kutu itu keluar semua. Jadi terjadi sesuatu yang membuat kutu itu tidak suka sudah. Ini gak bisa dipangan meneh. Mayat ini. Komputernya tuh langsung jalan. Apa? Saya masih ingat. Ya itu. Self destruction. Saya masih ingat lihat film apa itu? Bukan Terminator, apa itu? No. Dia GR dia. Itu loh yang aduh, sampai lupa. Yang di hutan itu loh, Arnold Schwarzenegger itu. Predator. Waktu dia kalah langsung dia neken tombolnya dia. Cek. Langsung self destruction. Cek. Boom. Selesai. Keren ya. Kok bisa begitu dia mati? Begitu roh itu hilang. Gerak itu langsung seperti ada komputernya. Paru-paru rusak ini apa usus rusak dalam sekian hari. Busuk. Padahal ketika ada jiwa dan roh, Anda tahunan tubuhmu nggak busuk. Amin. Keren ya? Lu ini tubuh dari Tuhan, dia dari Tuhan, tapi lagi dipisah jadi jenazah. Tanah yang menghisap air harus menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Jadi grace dengan truth, dengan buah itu anugerah itu diberikan untuk menghasilkan buah. Tubuh itu diberikan untuk jadi wadahnya roh. Amin. Makanya Pak Paulus bilang, kasih karunia yang Tuhan berikan padaku tidak menjadi sia-sia. Nah, ini anugerah apa? Grace without truth. Raja Salomo diberi kekayaan. Siapa yang ngasih kekayaan? Jelas loh. Karena kamu tidak minta musuhmu mati, minta kekayaan. Kamu minta hikmat, tak kasih plus kekayaan. Dan dia punya dua. Ya hikmat, ya kekayaan. 2 in 1. Dengan itu, gak pakai kerja pun duit datang. Keren ya? Ya. Beratnya berapa? Emasnya 1 tahun. Ini bukan kebetulan. Makanya paradigma Ibrani ini semua main angka itu ada kodenya. Berapa? Angkanya apa itu? 666. Coba nanti keras. Salomo dengan hikmatnya gini, dia kaya. Setelah kaya dia kumpulin kuda. Karena dia kaya. Dia menjadi sahabat, menjadi serupa dengan dunia. Jadi ketika grace tidak dipisahkan dengan kebenaran, maka justru blessing kuda ini akan membawa orang umat Tuhan ini kembali ke Mesir. Permisi bicara.
ketika kita terjebak satu lifestyle, itu akan membuka jalan. Kita menjadi sahabat, serupa, sahabat, dan ini satu perjinan. Kamu nggak tahu, persahabatan dunia, permusuhan. Saudara, saya ngomong ini bukan menuding siapapun. Saya merinding, saya dibukakan. Makanya beda-beda. Jangan kamu kumpulin kuda banyak-banyak, nanti membawa kamu kembali ke Mesir. Jadi kuda, kamu cari kuda di Mesir. Kuda itu apa? Tuhan nggak bilang nggak boleh punya kuda. Punya banyak kuda. Pak kasih berkat beli mobil boleh nggak? Boleh. Tapi kalau koleksi mobil, punya tas boleh nggak? Tapi kalau punya tas itu dikoleksi sampai jadi hobi. Dan itu brand itu dibuat untuk membuat kita ini menjadi punya status sosial. Tapi boleh punya. Atau baik-baik. Boleh. Puji Tuhan ya, boleh. Boleh. Makanya firman Tuhan. Nah, ketika kita jadikan lifestyle, kita masuk dalam yang dibentuk oleh dunia, apa itu fashion atau apa. Di situ kita menjadi serupa dengan dunia. Menjadi sahabat, akses. Kita menaruh jati diri kita pada baju, sepatu, bukan salah. Sepatunya bukan salah bajunya. Tapi kita menaruh keberadaan, mengganti identitas kita. Menjadi serupa. Tapi boleh pakai, boleh punya. Nah ini kan perlu kecerdasan rohani. Jangan kamu jadi serupa, jangan jadi sahabat, jangan kamu menjadi mengasihi dan kekasih dunia. Jadi kalau engkau mengasihi dunia dengan segala isinya, maka bukan Tuhan tidak mengasihimu, tapi kasih Tuhan tidak ada. Bukan Tuhan tidak mengasihi. Bahasa Inggrisnya not love to God, but love of God. Hadirat Tuhan nggak ada di kita. Karena cinta. Apa yang hilang dalam hidup Salomo? The presence of God. Bukan kekayaannya. Ini yang mau ditawarkan setan. Saya sudah melihat orang luar atau orang yang mulai capek melihat orang-orang anak Tuhan yang punya gaya hidup berlebihan. Apalagi kalau dia hamba Tuhan. Tapi kasih karunia bisa jalan enggak? Loh, Salomo ini sampai akhir hidupnya nggak pernah kurang loh kekayaannya. Tapi tidak bisa itu menjadi patok, menjadi satu ukuran untuk waktu pendek. Nggak bisa orang membantah. Buktinya penyertaan Tuhan jalan terus. Berkat Tuhan jalan terus. Hadirat Tuhan nggak jalan. Kasih akan kasih Bapa, bukan pakai akan. Kasih Bapa. Kasihnya Tuhan, Holy Spirit, itu nggak ada. For you, for you are great. You like you. Kemana hati kita tertawa? Perhatikan ya, di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan di mana hatimu,
Di situ hartamu. Dan Tuhan mengingatkan, kita bukan milik dunia. Kita bukan dari dunia. Tetapi kita boleh sukses di dunia. Nah, ini yang angel. Makanya baca Alkitab melihat profil Yusuf. Dia orang yang sukses di Mesir. Tapi dia orang yang tidak, istilah gini, jadilah seperti kapal memakai air, tapi dia nggak pernah tenggelam di dalam air. Ini belum ngomong kapal selam ya. Makanya Yusuf ketika dia mati, dia bilang, kuburkan aku, bawa tulangku. Dia nggak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai the Egyptian. Keren ya. Padahal dia pangeran Mesir. Jadi Tuhan bukan berarti tidak mengasihi dunia, bukan berarti oh saya nggak perlu punya kedudukan, saya miskin, bukan begitu. Ini soal hati. Dia bahkan pangeran Mesir, tapi dia tidak pernah stand firm about my identity. Ini promosi sedikit, menemukan jubah Bapa yang hilang. Bagaimana seorang Yusuf yang dia dalam posisi the lowest level of society, tingkat sosial yang paling rendah, plus lagi menjadi narapidana, sudah budak narapidana, ketemu orang yang tingkat sosial yang paling tinggi. Coba ini bayangan apalagi dalam budaya Indonesia, apa nih tidak mundur-mundur, betul? Saya nggak ngomong Anda terus malang kerik begitu, Bu. Yusuf sopan banget, hormat juga. Tetapi keutuhan dirinya itu mampu membuat Fir'aun terpesona. Fir'aun nggak ketemu budak, Fir'aun ketemu sesama pangeran. Amin. Apa yang membuat Yusuf seperti itu? Identitas di dalam Bapa. Sehingga sampai ini dia yakin, sampai waktu diangkat tinggi dia nggak pernah mengubah identitasnya menjadi seorang Mesir. Ini yang kita harus lakukan. Bukan kita ini tidak boleh sukses. Lah kalau anak Tuhan nggak ada yang kaya, nggak ada yang sukses terus kayak opo? Siapa yang biayai pelayanan? Siapa yang bikin perubahan? Yang ketiga, ini. Wow. Adoration is worship. Makanya ngomong jangan punya banyak istri. Dia menyimpang. Gairah itu Alkitab menyingkapkan ini satu jenis. Head to head. Makanya orang bisa mengubah, meninggalkan Tuhan karena pacaran. Karena pacar, karena pernikahan. Karena cinta, gairah cinta ini kuat. Dia bisa merubah. Karena ini head to head dengan, makanya salah satu doamu, doa yang untuk mereka yang belum nikah. Tuhan berikan aku jodoh yang seiman. Dia bilang percabulan, hawa nafsu. Saya coba petang. Gairah yang di luar Tuhan. Saya pernah nonton Samson sama istri saya. Istri saya nyeletuk satu kata-kata yang saya sendiri nggak pernah terpikir, tapi itu betul. Lah, Samson tuh kenapa tertarik sama gadis Filistin? Lah itu di film tuh kelihatan. Ya pantes saya. Nah kan Israel lagi dijajah Filistin. Kan posisi ekonominya kan di bawah. Lah ceweknya Filistin perawatan semua aja bilang gitu. Ya bener apa? Wangi-wangi lah. Gadisnya siapa? Israel kelabangan cuma ini lurus, gak keritingan, gak pakai cat gitu ya. Ya saya bukan anti cat loh ya.
Ya, pantas aja. Simpsonnya kesengsem sama noni-noni Filistin. Tapi nggak bisa. Ketika dia connect sama Delila, dia. Makanya jangan dia punya banyak istri, hatinya menyimpang. Jadi ini hubungannya istri dengan Tuhan ini head to head. Gimana sih engkau tahu bahwa itu jodohmu? Salah satu, enggak satu-satunya. Ketika engkau lagi pacaran, engkau ketika mikir Tuhan, mikir dia, kau bisa ada Tuhan di situ. Ketika engkau mikir Tuhan, ada dia di situ. Kalau orang pacaran gini, gua tak mikir dia dulu, Tuhannya di situ. Oke, sebentar, aku tak mikir Tuhan. Jadi Tuhan sama si dia itu dalam sisi yang berbeda. It's not the will of God. Pak Willem kasih tahu sama anak-anak muda. Salah satu sign. Simple. Nah, Salomo mencintai banyak perempuan. Yang dicintai ini perempuan asing. Lihat, ini semua. Moab, Ammon, Edom, gile. Padahal dia bilang, jangan kamu bergaul, nanti dia akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Engkau akan ditarik kepada Allah mereka. Aneh ya? Tapi ini polanya itu makanya hanya firman yang bisa menyingkapkan. Nah, hati Salomo apa? Terpaut, adoration. Maka dia turn away. Nah, saya dapat ini. Kita bisa beribadah, bahkan menyembah tanda petik kepada banyak Allah. Ya? Tuhan, ya Tuhan. Gitu. Tapi kita hanya dapat mengabdi kepada satu Tuhan. Maka Tuhan, kau nyembahnya pada Tuhan, kepada Allah, hanya kepada Dia kau berbakti, mengabdi. Jadi Allah itu harus jadi Lord. God and Lord. Makanya Bapa itu Allah, Dia ngirim putranya menjadi Tuhan. Hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. In one. Ketika orang memanggil cuma Allah tanpa dia jadi Tuhan, di situ terjadi deception. Worship without lordship. Lihat. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah, tapi mereka tidak mengakui, memungkiri kekuatan. Artinya apa? Mengingkari, tidak bersedia hidup dalam kedaulatan otoritas. Sehingga nggak cuma siapa Allahmu, siapa Tuhanmu. Karena siapa Tuhanmu, itulah kau ngabdi. Amin. Nah, Tuhan ini ngomong. Nah, lihat. Tuhan itu jelas. Ini firman saya jadi, engkau nggak bisa ngabdi kepada dua Tuhan. Engkau bisa beribadah kepada dua Allah. Betul ya? Kepercayaan tertentu, dia punya banyak Allah. Betul ya? Betul? Ini ada Allah yang di sini juga kasih hormat, kasih. Tapi kok nggak bisa punya dua Tuhan? Kok nggak bisa punya dua Tuhan? Kita hanya bisa punya satu Tuhan. Dan Tuhan langsung tadi ngomong istri, ngomong mamon. Ketika uang bukan lagi sekedar menjadi kebutuhan hidup. Ketika uang itu dari Salomo, lihat, Salomo dari kekayaan emas masuk dari kuda, dia jadi serupa, di situ dia masuk dalam worship. Dari blessing, grace-nya termanipulasi, blessing-nya keluar dari kehendaknya, kehendak Tuhan, keluar anugerahnya keluar dari kehendak Tuhan, dia menjadi serupa dan bersahabat dengan perempuan asing, bahkan menikahi perempuan, dia terjebak dalam penyembahan berhala.
wrong worship. Jadi jalan wrong worship itu nggak langsung. Wrong blessing dulu, wrong grace, nanti masuk kepada false worship. Apakah kamu tidak tahu yang menyerahkan dirimu sebagai hamba kepada ini itu Tuhan? Jadi kenapa Yesus nggak hanya sebagai Allah, tetapi sebagai Tuhan? Karena di situ kuncinya. Lah kenapa ke ibadah Kain tidak diterima? Karena worship without, tanpa darah keluar, tanpa hidup diserahkan. Yang tadi itu mau ditraktir, jadian tidak mau. Makanya ketika orang menikah, dia nggak nyerahkan hati doang, dia nyerahkan tubuh dan hidup. Amin. Kain tidak melibatkan hidup karena persembahannya tidak ada darah. Dan Tuhan tidak mau ibadah seperti itu. This is a wrong worship. Why? Without sacrifice. Kata sacrifice itu selalu binatang ada nyawanya, ada darahnya. Tidak ada ibadah, tidak ada korban tanpa melibatkan darah. Betul? Kita lihat di hukum Taurat semuanya halnya diperciki darah. Karena dalam darah itu mengalir kehidupan. Ketika hidup dikorbankan, ada kehidupan. Nah, bedanya Abraham apa? Dia penyembah dengan persembahan. Lihat. Makanya secara menohok, bukankah Abraham bapaknya dibenarkan oleh perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Dengan kata, bukankah imannya, saya bahasakan lagi, bukankah imannya Abraham itu, percayanya Abraham adalah iman? How do we know? Ketika dia membangun mezbah dan membawa korban. Di situ titik yang menentukan bagaimana parameter yang menentukan ibadahnya Abraham itu adalah ibadah. Dia pattern, orang yang kita mengikuti walk atau follow the step of faith of Abraham. Kita mengikuti jejak iman. Ketika kita worship without sacrifice, that's a deception. Ketika grace dipisahkan dengan truth, this is a deception. Subliminal worship also be hidden. Orang Farisi itu apa? Bukan bisnismen, kita anggap bisnismen yang mata duitan. Orang Farisi itu siapa? Rohaniwan. Kan ngomongi surga toh. Bicara surga, bicara ibadah. Tapi firman Tuhan berkata, mereka itu apa? Hamba uang. Jadi siapa Tuhan mereka? Uang. Apa tanda manusia akhir zaman? Hamba uang. Tapi secara lahiriah beribadah. Saya ngomong gini, ini Tuhan Yesus. Tolong kan. You are great. You do miracle so great. Banyak orang hidup sebagai bukan musuh Yesus, musuh seteru salib Kristus. Tuhan mereka siapa? Hidden, subliminal. Tahu subliminal? Message yang tidak kelihatan, tapi itu yang eksis. Kembali yang tidak kelihatan itu yang menentukan. Jadi bukan cuma who is your God, who is your Lord. Siapa majikan kita, bukan hanya siapa Allah kita. Dan Tuhan sudah mengunci, Dia mau jadi Allah dan Tuhan sekaligus jadi satu. Amin. Dia nggak mau ibadah yang benar, bukan menjadikan dia hanya pencipta, dia penguasa. Dia mau jadi majikan atas hidup kita. Oh Tuhan Yesus, tolong. Substitute worship. Apa tanda Menara Babel?
batu bata sebagai ganti batu alam. Api Tuhan diganti api asing. Substitute. Lengkeng jadi rambutan. Apa-apa. Ada yang member toh. Ada no. Ada duku, ada apa? Langsep. Saya tuh heran. Kono ya buah sing member ya. Duku karo langsep ya. Nah, langka sama cempeda. Kentang sama gadung, ya apa gitu ya. Ada. Nah, ini api asin dibuat sendiri. Nah, ini ngeri juga. Tuhan yang nyuruh bikin ular tembaga, tapi zamannya Hizkia dia jadi berhala. Di situ dewa ular jadi Nehustan. Perhatikan ya. From mediator to idol. Substitute worship. Itu bisa karunia. Bisa whatever. From God. Originally from God. Yang terakhir. Self-worship. Saya kaget, saya lupa sumbernya di mana ini yang dari arkeologi dan apa. Nimrod, seorang pemburu yang gagal bersalah di hadapan Tuhan. Itu bahasanya ketika dibongkar. Itu bukan the warrior before God, tapi warrior against Yahweh. Jadi dia melawan. Nimrod ini pendiri Babel. Ini gambaran dari Antichrist yang melawan Kristus. Nah, semua di tanah mana? Sinear, ada coba ketik Sinear keluar. Khususnya di Sakaria atau Sefanya. Itu ada burung apa yang dibawa perumpu di kendi itu. Ngeri sekali. Semua di tanah Sinear, ini kode semua. Menjumpai tanah datar di Sinear, lalu membangun Babel, mencari nama. Kalau bahasa Ibrani saya dapat dari Bu Rita Wahyu, Shem, keturunan Shem, makanya Semit, nama Shem. Ini mencari nama siapa yang masuk. Nah, inilah yang menentukan ibadah. Nah, siapa yang pertama kali self worship? Setan. Helel bin Sasan. Penghulu itu, pemimpin. Aku hendak mendirikan tataku. Self worship. Jadi orang bisa worship blessing, worship setan, tapi bisa worship nyembah dirinya. Herodes itu adalah self worship, gambaran self worship. Dan manusia dengan segala kemajuan, dia menuju pada self worship. Menara Babel itu self worship. Nah, di dahi mereka, makanya saya makin percaya bukan chip. Karena ini kata, di dahi mereka orang yang 144.000 itu di dahi mereka ditulis namanya Kristus. Dan nama anak domba dan nama Bapa. Nama siapa yang terkenal? Lah ini apa? Kita ini mau keluar tulisan Yesus. Jadi ini bukan physically, betul? Setuju? Kalau ini meterainya bukan physically, meterainya Antichrist juga bukan physically. Spirit. Dia seperti COVID. Nggak kelihatan, tapi orang tertular. Ono sing ketok, ono sing OTG. Yang OTG ini sing bahaya. Ya yang lain juga. Nah, demikian orang yang menyembah patung, tandanya juga di dahinya.
Let my heart, 6 ya. Let my heart be your temple of your spirit. Let my spirit be the warmth of your embrace. Let me be your holy habitation, where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be your temple of your spirit. Let my spirit be the warmth of your embrace. Kami pemanggil namamu Bapa. Roh Kudus Engkau sapa kami. Habitation, where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Jadi semua blessing, grace, and worship itu harus di cover dengan purpose. Tujuan, visi. The eternal purpose. Supaya love itu tidak dimanipulasi. Terus love itu bukan hanya untuk self. Dia harus dialirkan, itu yang disebut mercy and compassion. Dan Tuhan berkata, I desire mercy. Dan dia harus, harus di cover semua blessing, semua grace itu apa? Salib. Karena di situ salib itu mengunci, memenjarakan manusia lama kita. Dan manusia lama kita ini pendusta juga. Dari mana Anda Bapak tahu? Yeremia 17, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Manusia lama kita ini harus disalib. Supaya liciknya itu dibungkam. Cross. Kalau enggak, kita didustai sama perasaan kita sendiri. Makanya Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala laku. Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya terus terang merinding saya waktu saya mencoba membedah. Oh Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Jadi yang bisa membunuh itu bukan hanya yang dari setan, yang dari Tuhan dimanipulasi. Yang ditawarkan iblis itu bicara sesuatu yang dimanipulasi. Manipulation. Cancer itu memakai energi hidup yang dalam tubuh, yang jelas ciptaan Tuhan, tapi dia mengalami mutasi. Leukemia itu adalah bagaimana darah putih makan darah merah. Padahal darah putih itu tugasnya untuk mempertahankan tubuh. Tapi dia mengalami mutasi. Jadilah kanker, cancer, leukemia cancer. Jikalau ada pertanyaan, silakan
ditulis atau disampaikan. Mari kita terus belajar, jangan merasa kita sudah tahu dan ini. Bukan. Ini kita betul-betul untuk betul-betul kita ini hidup di dalam COVID. Bukan cuma COVID. Virus ini spiritual COVID. Pastikan imun kita sehingga kita tidak terinfeksi. Ini yang disebut roh akhir zaman. Ini yang disebut roh antikristus. Saya nggak ngomong antikristusnya, roh antikristus. Dia punya dua sisi. Di satu sisi yang kejam. Ingat, antikristus dengan perempuan pelacur itu jadi satu. Ada orang yang kita lihat ancaman, orang yang menganiaya, membunuh, memenggal kepala. Kata memenggal kepala itu ada di Wahyu. Tapi justru sebaliknya ada perempuan sundal ya, perempuan sundal, di mana raja-raja mabuk karena persundalan, betul? Yang satu mati karena sengsara, karena ini, yang satu mati karena kenikmatan dan kemabuan, pesta pora. Mabuk itu kan sesuatu yang bisa tidak salah tapi melampaui. Anggur itu boleh minum, boleh. Tapi kalau lampaui, makan durian itu boleh nggak? Boleh, tapi jangan makan buah terlalu banyak. Makanya jangan banyak. Jadi yang bisa bunuh bukan cuma racun. Hal yang baik tapi terlalu banyak. Jangan makan nasi terlalu banyak. Jangan makan sambal terlalu banyak. Semua nggak boleh terlalu banyak. Tapi kalau sambal nggak apa-apa gitu. Ah ini betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Mentang-mentang suka sambal, nah ini selalu keluar justifikasinya. Makanya keseimbangan. Ya, silakan. Ada yang nanya, Pak. Blessing without mercy atau blessing without purpose or function? Kok dalam penjelasan Pastor Guana tidak sama dengan yang ditulis? Terima kasih. Ditulis apa? Yang tadi, Pak, yang di segitiga itu. Itu kan tulisannya blessing without mercy. Oh, terus bedanya apa maksudnya? Saya bingung, apa yang beda? Ya, bisa ada. Maksudnya itu kan, saya beri judul itu sebenarnya bukan mewakili semua kan, blessing without purpose, tapi yang saya santumkan hanya blessing without mercy. Ya, jadi Sodom itu jelas petanya. Dia bukan dihukum karena berbuat immoral, tapi di tengah kekayaan dan di tengah blessing. Jadi blessing itu menjadi kejahatan, blessing yang dia terima menjadi kejahatan di hadapan Tuhan. Kalau dia nggak punya kelimpahan nggak masalah, kan gitu. Kalau engkau nggak lihat aku, engkau nggak ada dosa. Tapi karena udah lihat kamu nggak percaya, kamu dosa, gitu loh, kan gitu. Istilah gini, kalau kamu nggak kaya, kamu nggak beri, nggak apa-apa, Mas Ian. Tapi kalau kamu sudah jadi kaya, kamu nggak beri, itu jahat. Saya bisa terus, kalau kamu nggak pinter, nggak orang nggak apa-apa. Lah kamu dikasih pinter, nggak gelem ngajari bopek dewe, itu kejahatan. Ya toh? Tanya. Lah pinter main keyboard di pek dewe, itu kejahatan. Gitu. Nah, ini bukan untuk menuding orang. Ini kan kita sudah kenal, maksud saya supaya mengingatkan kita, everything has a purpose. Kenapa Yusuf jadi perdana menteri? Bukan untuk supaya delon aku, jadi apa? Delon aku yakin lo perdana menteri. Bukan. Untuk dia menjadi cover. Kenapa Boas itu sugih? Untuk mengcover Ruth. Amin.
Oh, ya dua, ya without purpose. Karena tidak without purpose, dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Itu kasusnya orang kaya yang hanya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Ya sebetulnya sama without mercy, cuma ini sub-subnya. Ya kalau orang sudah tanpa belas kasihan, akhirnya tadi itu tidak ada salib. Akhirnya yang jadi raja siapa? Nggak perlu setan, dirinya sendiri jadi God, jadi tuan. Gitu loh. Jadi salah satu yang jadi berhala itu bisa siapa? Diri kita sendiri. Self worship. Makanya permuaan itu perlu. Ada seorang hamba Tuhan berkata, hati-hati dengan orang yang kakinya nggak pincang. Artinya gini, seorang Yakub itu jadi Israel ketika dia dipukul, dipatahkan paha kirinya. Makanya orang Israel kan nggak makan paha kiri katanya, saya nggak tahu. Ya itu ada catatannya kan. Itu artinya permuaan, mengandalkan diri sendiri. Kenapa ini ingat khotbahnya Pak Doni, Man of Moses. Dia dari orang yang pangeran, dan dia high intelligent. Wah dia punya semua, yang ganteng yo, gagah yo, pinter yo, tapi dia diremehkan. Sehingga itu tetap ada, tapi dia tidak bermegah atas semuanya ini loh. Seperti Paulus, pinternya nggak hilang, dipakai Tuhan. Sehingga kita nggak terjebak. Wah kalau gitu sudah nggak usah pinter aja. Buat apa sekolah? Buat apa ini? Gimana? Bukan begitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak. Oh, masih apakah ada. Satan deception itu semua yang dari dunia? Apakah tidak ada sama sekali dari dunia yang bukan Satan deception? Mohon Begini, diberikan ya, contoh-contohnya. bagus. Hati-hati, kata dunia dan bumi itu beda. Sehingga kita tidak terpisah, tidak memisahkan jadi biara. Tuhan mengasihi bumi, ya, bumi manusianya, tapi dunia ini bicara sistem, spirit. Nah ini ya terima kasih diingatkan. Kata world sama earth ini beda. Tuhan itu mengasihi manusia yang di dunia, ya toh. Tapi Tuhan sistem dunia ini anti sama Tuhan. Nah, kita harus masuk seperti gini. Tadi itu. Sekarang kalau misalnya gini, kalau Anda seperti Daniel ya, diutus, ya punya, kalau kita perlu mobil, masa mobilnya elek-elek gitu ya. Ya enggak lah. Itu kan diutus ke high society misalnya. Ya dia boleh dengan bukan salah. Tapi yang saya maksud gini ya, kita sendiri sebaliknya nggak boleh anti dengan barang-barang yang ini. Yang saya maksud kita nggak boleh menaruh kebanggaan kita sama barang itu. Dan itu ada orang-orang super kaya loh, ini ngomong super kaya loh ya. Bahkan dia tuh sudah malah nggak bangga, nggak butuh mobil yang hebat, yang mewah gitu. Ya, ini makanya hati-hati dengan hobi. Hobi itu bisa jadi berhala. Ingat tadi itu, orang yang menolak perjamuan apa? Baru kawin, beli ladang, beli sepasang lembu. Ini ngomong kuda. Ladang ngomong bisnis. Ya, blessing. Baru kawin loh istri. Modusnya sama. Seperti Mas Kemenyanmur. Sama, istilahnya beda. Lainnya itu sama. Contoh yang tepat itu Yusuf. Emangnya Yusuf pakai pakaian gombal-gombal? Ya enggak lah, ya pangeran dia. Ya enggak apa-apa.
Jadi saya juga nggak anti orang pakai misalnya apa sepatu merek apa enggak, saya nggak anti. Ya. Tetapi ketika itu menjadi ini susah ini kan di hati ya. Yang saya maksudkan contohnya Daud sama Salomo. Daud itu juga nggak miskin loh. Daud itu punya emas triliunan. Tapi lihat beda Daud sama Salomo. Salomo itu mixing sama asing-asing itu. Daud enggak. Amin. Gitu loh maksud saya. Oke, semoga menjawab ya. Jadi, wah kalau gitu gereja yang elek-elek aja. Enggak apa-apa gedung bagus. Tapi kalau sudah berlebihan, sampai nyedot, waktu sudah, nah itu jadi berhala. Ingat, Salomo itu majeki orang. Dari mana? Sampai metek. Padahal dia udah kaya. So what for? Dari mana Anda tahu? Setelah dia mati, orang datang ke Rehoboam. Bapakmu tuh ngasih pajak sama kita nih, wih. Amit-amit. Kalau dipikir untuk apa? Oh dia udah kaya kok. Dia pajaki rakyatnya tuh kayak begitu. Apa artinya? Blessing-nya jalan terus nggak? Jalan. Dia di surga enggak? Nobody knows. Serius, nobody knows. Yang jelas, saya enggak bilang Salomo, saya agak percaya Salomo selamat. Saya lebih percaya Salomo selamat. Karena di akhir hidupnya dia bertobat. Akhir dari segala sesuatu takutlah akan Tuhan. Tetapi dari semua, saya bukan orang yang diangkat Tuhan misalnya, tapi saya baca orang-orang yang pernah ke surga. Saya belum pernah baca tulisan orang yang diangkat ke surga ketemu Salomo. Tunjukkan sama saya. Orang diangkat surga ketemu Paulus ada. Ketemu Musa ada. Ketemu Petrus ada ya. Ketemu Salomo belum pernah saya dengar. Jadi gimana? Bapak percaya nggak Salomo di surga? Saya percaya. Tapi mungkin dia nggak punya kemuliaan. Tapi dia menjadi orang yang paling mulia di dunia. Tapi dia nggak pernah mulia di surga. Kalau bisa ya kan Yusuf yang mulia di bumi, mulia di surga ya. Artinya bukan berarti harus nggak bisa dikotai. Tapi intinya kembali pada sikap hati. Urusan jalurnya tadi dulu. Jadi kaki atau jadi tangan, jadi mata. Anda nggak bisa pilih. Tapi Anda harus jadi tubuh yang menurut fungsinya. Jadi kita boleh mengucap syukur, tapi kita tidak boleh memuja. Orang boleh cantik enggak? Boleh. Orang ganteng salah enggak? Ya enggak. Tapi kalau dia begitu bangga dan dia menarik, mau mempergunakan kecantikannya. Bayangkan Esther udah cantik ya. Terus dia jalan sama gini, halo. Gitu. Ya pria-pria begini semua. Dia enggak jual kecantikannya untuk memanipulasi. Dia mempersembahkan kecantikannya untuk siapa? Untuk raja saja. Tapi dia harus dikasih cantik. Ya kalau nggak cantik dia nggak bisa bikin raja kesengsem. Lah untuk apa? Ya supaya dia masuk di pusat kekuasaan. Untuk apa? Bukan untuk dia kitekan tiap hari. Untuk dia menyelamatkan bangsanya. Semua itu kan begitu. Oke. Ada pertanyaan, Pak. Pak, ada hamba Tuhan yang mengatakan tidak perlu persepuluhan dalam perjanjian baru. Apakah ini deception? Buat saya, jangan jadikan perpuluhan itu menjadi boleh dan tidak boleh dulu. Kita harus lihat. Jadi gini, jangan bicara perpu, jangan bicara ini
peraturan desa. Kita bicara undang-undang dasar. Kita bicara itu. Dari situ nanti kita akan sampai dalam perpuluhan, tetapi dalam satu dimensi yang benar. Sehingga itu tidak jadi pajak. Terus untuk menghukum, mengancam, atau nyogok Tuhan. Makanya tuh harus ngerti undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar. Saya bisa katakan peraturan 2 menteri itu bohong. Karena semua undang-undang itu harus bacanya di bawah undang-undang dasar. Undang-undang dasar harus bacanya di bawah pembukaan undang-undang dasar. Jadi seluruh pasal ayat itu Tuhan yang ngomong. Terhisap dalam satu cover. Kasihlah Tuhan Allah sesamamu seperti dia. Hukum kasih dulu. Dari situ kita baca semua kebenaran dan semua itu dalam itu. Baru ketemu. Kalau kita hanya bicara perpuluhan tanpa ini. Nah tadi itu dipisahkan lagi. Kita akan terjebak begitu. Yang satu bilang perpuluhan itu bukan perjanjian baru. Yang satu menjadikan 2 ekstrem, toh. Nah, itu. Padahal kita sudah belajar di TSOW ini, bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru itu 2 in 1. Kalau orang nikah itu yang menyerahkan hidup dan tubuh. Gak ada orang pernikahan itu menyerahkan hati netok. Makanya seks itu adalah meterai dalam pernikahan. Salah satu. Makanya itu melahirkan anak. Ya kan? Lah kalau pernikahan tanpa seks ya ojo kawin. Halo. Jadi perpuluhan itu harus dilihat, lihat omongannya Yakub tuh. Kalau engkau membimbing, kau jadi Allahku, jadi Tuhanku, aku memberikan perpuluhan. Jadi pengakuan sebagai satu, aku ini mengikat perjanjian dengan engkau. Tapi bukan pajak. Jadi tadi di cover dalam anugerah. Di situ engkau akan mendapat satu kesukaan dalam membawa perpuluhanmu. Bukan karena ditakut dihukum. Amin. Oke. Ya, deception bisa terjadi. Kalau gitu nggak usah perpuluhan, gitu ya. Atau harus perpuluhan. Kalau nggak Tuhan marah, ya itu, gitu. Karena begitu-begitu. Tetapi saya setuju. Pada awalnya jemaat itu dilatih. Diajar. Seperti anak kecil kan diajar. Karena itulah untuk memotong ego kita. Disiplin rohani. Tapi setelah itu jangan jadikan itu peraturan yang menghukum. Oke, silakan. Masih ada? Nggak ada. Ya udah. Tema ini bisa dijadikan buku tersendiri, Pastor Buana. Ditunggu ya. Betul, saya merasa begitu. Ini kan belum selesai tadi. Bagaimana salib dan belas kasihan dan tujuan itu harus mengcover. Sehingga blessing, grace, and worship itu tidak nyimpang. Nah ini semua menjadi salah satu modal atau provisi untuk kita menapak dan melewati akhir zaman. Sehingga kita menemukan bukan sempurna, satu lain ibadah yang benar. Karena hari ini saya khawatir, so many deception. Begitu banyak dusta, tipu daya, deception itu ya tipu daya yang membuat orang itu gak kroso bahwa dia sudah. Makanya dalam agen rahasia itu gini loh, orang itu tidak merasa bahwa dia sudah jadi agen. Jadi dia dipakai gak kroso kalau dia dipakai. Itu namanya dusta tingkat tinggi. Dia enggak kroso karena dia untuk dia lihat.
Dia tidak merasa dia berbuat jahat. Padahal yang dilakukan kejahatan. Bakar orang, bunuh orang. Yang mungkin hari ini yang terjadi di sini, yang melakukan tidak merasa dia melakukan perbuatan jahat. Bahkan dia bisa merasa mungkin ya, melakukan perbuatan yang luhur. Itulah yang saya katakan high level deception. Itu tidak terjadi pada preman. Kalau preman itu sadar, gue memang jahat, emangnya ngapain? Gue milih yang jahat. Tapi yang tingkat tinggi, itu dia merasa luhur. Itu yang terjadi pada ahli Taurat. Dan kita sudah belajar dalam kemurahan Tuhan. Secara gereja menceritakan kita. Bukan untuk kita nuding. Siapa yang bilang? Ibu Rita Wahyu. Kita ini jujur. Kalau kita ngomong Daud profil orang pilihan Tuhan. Lah bisa kan dibusek. Kalau saya penulis Alkitab, tak busek itu. Jumuk bojone orang. Gimana? Tapi Alkitab tidak pernah membuang bagian itu. Loh, serius, saudara. Terus apa karena Daud Alkitab nulis itu, kita nih maki-maki Daud? Oh tidak. Tidak. Tetap dia tokoh ya. Tapi kita tunjukkan dosa ya dosa. Salah ya salah. Karena tidak ada orang yang jadi tuan kebenaran. Kita ini dipanggil jadi hamba kebenaran. Katanya Pak Anies hari ini kena COVID-19, ya kena COVID. Dan beliau kan yang menjadi satgas yang buat peraturan itu, dia sendiri bisa kena. Jadi ya saya nggak minta, saya pun berhadapan dengan deception itu sama seperti Anda dan saya. Kita nih semua ketemu. Makanya bukan orang yang memuji dirinya sendiri. Kita semua itu berhadapan. Satu harus tahu, dua harus hidup di dalam kebenaran itu. Tapi tahu aja enggak gimana bisa hidup dalam kebenaran itu. Karena saya tahu, ini saya harus imunnya harus tinggi. Nah, ini pengetahuan toh. Tapi setelah itu harus bagaimana? Saya harus ada actionnya. Saya olahraga, jemur badan, minum, katanya istri saya antioksidan. Berarti sambel lagi. Artinya ini, dada ini jangan dimasukkan hati ya. Yang ini. Artinya kan pengetahuan dan in our lifestyle itu, makanya iman itu action. Percaya jadi action. Abraham itu bukan cuma mantu-mantu. Nah ini deception yang ketika kita memisahkan iman dengan perbuatan. Terus gak apa-apa, percaya aja. Gak pakai berbuat loh. Lo gimana? Gak ada perbuatannya. Oh tapi aku percaya Yesus kok. Dia pikir dia punya iman. Ini lo dusta, saudara. Dusta dong. Bukan berarti kita ini sudah sempurna, bukan. Ini saya ngomong ini seperti Paulus bilang, aku mengatakan dengan menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bukan seterunya Kristus, seteru salib tadi itu. Dia nggak mau mikul salib. Dia nggak hidup di bawah salib ini. Ketika salib itu tidak ada, manusia lama itu eksis terus. Dan dia punya licik sekali. Kita ini ditipu sama perasaan kita, ego kita. Seringkali ada omongan, emangnya lu nggak tahu siapa aku? Itu seringkali itu ya. Kamu nggak tahu siapa aku? Ya gua nggak tahu siapa engkau. Gitu. Itu kan mau menunjukkan gua ini orang penting. Bukan berarti kita jadi minder juga, bukan. Ini kan satu sisi misi GR, satu sisi kita nggak boleh. Nah itu kan jadi Nimrod. Mari kita mencari nama. Marilah kita jadi living sacrifice. Tapi bukan jadi victim. Kasihan delu, bukan itu. Jadi punya dupa, aroma, dan cinta. Nah,
Mari kita menyembah Dia. Ora masyadara kura batakara basyirikabo. Tuhan, tolong kami Tuhan. Seperti firman-Mu, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun bisa bertahan. Bahkan orang pilihan-Mu juga jatuh. Tuhan, betapa seriusnya hari-hari itu. Sembunyikan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Celikkan mata kami. Buka telinga kami, ubah hati kami. Bawa kami kepada ibadah yang benar. Bukan ibadah yang palsu. Buat kami melalui firman-Mu. Kami melihat bagaimana dusta si jahat itu tersingkapkan. Bagaimana kami rela disalib supaya kelicikan hati kami itu dibungkam oleh kuasa firman-Mu. Kelicikan hati yang membuat kami tidak mau berdamai dengan orang yang menyakiti kami. Haleluya. Ampunilah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di bawah kepak-Mu kami berlindung. Mari kita sembah Dia. Let my heart be your temple of your spirit. Let my spirit be the warm your embrace. Let me be your holy habitation, where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. In the temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. In this temple, Lord, with your spirit once again. We worship you, Lord.
dalam nama Yesus. Bapak, tumpangkan tanganmu atas kami semua. Biarlah blessing itu turun atas kami. Favor, grace itu. Dan bawa kami menjadi penyembah yang benar. Menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lepaskan kami dari semua yang jahat. Lepaskan kami dari dusta itu. Terima kasih, ampuni dosa dan salah kami. Biarlah rahmat anugerah-Mu turun atas kami semua. Puji nama-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas kami. Bawa kami tinggal dalam tempat sayang-Mu. Bawa kami tinggal hidup dalam kuku batu karang, kuku gunung batu, di mananya airnya tersedia, rotinya terjamin. Perlindungan-Mu, tongkat dan gadamu itu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus. Berkat itu turun atas kami. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, sahabat kehidupan, disciple bisa ditayangkan Steve. Tanggal 12 kita akan menyelenggarakan webinar. Buku sedang ditulis dan sudah menyusul satu tugas dan panggilan untuk membuat ini jadi buku. Karena ini saya pikir it's not about me, bukan tentang saya, tapi karena di akhir zaman itu iblis itu memberikan satu tipu daya yang tingkat tinggi. Sama seperti dengan teknologi virtual yang asli dan yang tidak asli ini semakin sulit dibedakan. Tuhan memberkati. Silakan Pak Steve. Hati Bapak yang sudah dirubah itu. Menemukan jubah yang hilang. Sebuah training yang diperuntukkan bagi mereka yang rindu menemukan jubah Bapa yang hilang, sekaligus menangkap hatinya untuk menjangkau generasi muda. Bukan dewa, melainkan Bapa yang penuh cinta. Sahabat kehidupan yang terkasih, 30 tahun yang lalu, sebuah perjumpaan dengan pribadi Tuhan Yesus melalui hadiratnya telah mengubah seluruh hidup saya. Saya tidak bertemu dengan sosok dewa atau penguasa langit, melainkan kehadiran seorang Bapa, Ayah, Papa, Daddy. Selama 1 minggu, saya dicengkeram oleh hadiratnya. Setiap kali saya memanggil namanya, Bapa, Papa, saya tidak dapat menahan air mata saya. Melalui pengalaman ini, Tuhan membawa saya membagikan pernyataan hati Bapa kepada generasi muda dan pelajar. Dan sungguh saya terpesona melihat lawatan dan pernyataan hatinya kepada anak-anak muda. Saya telah melihat ratusan bahkan ribuan anak-anak muda mengalami perjumpaan dengan kasih-Nya. Sebuah pengalaman yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Dalam manifestasi hadirat-Nya, Tuhan bukan lagi sebuah pemahaman agama atau kepercayaan semata, melainkan sosok pribadi yang hadir dan mengasihi mereka secara pribadi. Perjumpaan dengan Bapa bukanlah semata-mata berita pemulihan, melainkan menemukan roti dan air kehidupan yang dibutuhkan setiap orang, cinta, martabat, dan destiny.
Sebuah kelaparan akan cinta dan martabat telah melanda generasi ini. Sebuah fenomena yang tidak dapat digantikan sekalipun oleh kemajuan teknologi. Sebuah kelaparan yang mendorong mereka masuk dalam hedonisme, bahkan seks bebas dan narkoba. Perjumpaan dengan kasih Bapa akan membawa setiap orang mengalami pemulihan dan penemuan diri. Sebab melalui penemuan dan kesadaran diri, mereka akan menemukan tujuan hidup. Sehingga mereka tidak lagi seperti daun kering yang terbawa oleh arus realita dan keadaan yang merusak hidup mereka. Saya Joshua Guana Tanjung rindu membagikan pemahaman hati Bapa dan mengimpartasikan kepada sahabat kehidupan yang rindu menjangkau generasi muda dan pelajar bagi Kristus. Sebuah training yang disampaikan dalam nuansa profetik dan dinamis. Keterangan lebih lanjut, silakan lihat info dalam klip berikut ini. Salam kehidupan.